Memang tidak bisa dipungkiri jika saat ini alutsista sistem pertahanan Indonesia masih sangat kurang untuk menjaga seluruh wilayah kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Apalagi hampir tiap tahun sejumlah alutsista udara Indonesia mengalami kecelakaan. Misalkan saja kecelakaan pesawat helikopter dan yang baru-baru ini terjadi kecelakaan pesawat jet tempur Hawk 0209 yang jatuh pada 15 Juni kemarin. Apalagi sejak beberapa tahun yang lalu, Indonesia belum memperkuat alutsista tempur baru berbasis udara untuk mengisi beberapa pesawat jet tempur Indonesia yang sudah cukup berumur. Namun tidak sampai di situ saja, sebab beberapa alutsista tempur laut TNI Angkatan Laut saat ini semakin berkurang. Misalkan saja di tahun 2019 lalu, TNI Angkatan Laut telah memensiunkan 2 kapal perangnya yang sudah berumur kurang lebih setengah abad. Di antaranya adalah KRI Teluk Ratai 509 dan KRI Teluk Bone 511. Namun, demi untuk terus mengawal wilayah kedaulatan NKRI dari segala macam jenis ancaman yang tidak terduga, saat ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak awal dengan Odense Maritime Technology Denmark untuk mengakuisisi 2 kapal perang fregat kelas Iver Vidval. Kapal perang jenis fregat yang akan dibangun ini adalah termasuk kapal perang tercanggih di dunia yang masuk 10 besar dari salah satu produksi alutsista tempur laut terbaik di dunia. Selain itu, kapal perang jenis Iver Vidval kelas ini memiliki berbagai macam jenis fitur-fitur canggih untuk menghadapi musuhnya di lautan, baik di atas permukaan laut ataupun di bawah permukaan laut, seperti mampu mendeteksi dan menyerang kapal selam musuh. Dengan penambahan 2 unit kapal perang fregat Iver Vidval kelas ini, tentunya diharapkan dapat semakin memperkuat posisi sistem pertahanan TNI Angkatan Laut Indonesia, terutama di wilayah yang rawan terjadi konflik, seperti aksi main caplok-caplokan Cina di Laut Natuna atau tepatnya di garis terluar wilayah perbatasan maritim Indonesia dan Cina yang sering disebut dengan Nine Dash Line. Walaupun saat ini jika kita melihat alutsista sistem pertahanan Cina jauh lebih unggul di wilayah Laut Cina Selatan dengan diperkuat sejumlah kapal destroyer dan kapal fregat Jiangqi 2 kelas milik Cina. Namun untuk Indonesia dapat mengimbanginya dengan pengerahan kapal perang jenis fregat KRI Marta Dinata. Selain itu, TNI Angkatan Laut mengimbangi perkembangan dengan pergerakan main caplok-caplokan Cina dengan mengerahkan kapal perang jenis korvet atau KRI Usman Harun, yaitu di perairan sengketa Cina dan Indonesia di Laut Natuna atau 9 garis putus-putus. Selain itu, Indonesia yang selalu waspada dan mengetahui dengan sistem pertahanan dan alutsista tempur lautnya masih sangat kurang, tentunya tidak akan berdiam diri begitu saja melihat aksi klaim sepihak Cina dan hingga berani menyatakan jika Cina tidak mengakui hukum laut internasional atau UNCLOS tahun 1982 terhadap Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus di Kepulauan Natuna saat ini. Mengetahui akan hal tersebut, maka pihak TNI melalui Kementerian Pertahanan Indonesia perlu menambah kekuatan laut di Natuna Utara yang seringkali terjadi illegal fishing oleh pasukan nelayan Cina yang dikawal langsung oleh kapal-kapal Coast Guard Cina. Sebagaimana yang dilansir oleh beberapa sumber media informasi terpercaya bahwa pada tanggal 16 Juni kemarin, Indonesia akan diperkuat 2 unit kapal perang jenis fregat Ocean Going untuk semakin mempertajam kekuatan TNI Angkatan Laut dari sikap agresif Cina di Laut Natuna. Komitmen Kementerian Pertahanan Indonesia yang optimis menargetkan pembangunan 2 unit kapal perang jenis fregat buatan Denmark ini memang dapat semakin memperkuat posisi marinir Indonesia sebagai salah satu tulang punggung kekuatan armada tempur laut TNI Angkatan Laut Indonesia agar lebih aman dari gangguan asing
terutama aksi provokasi PLA Cina mengawal pasukan nelayannya untuk melakukan illegal fishing. Menurut informasi yang beredar, Kementerian Pertahanan Indonesia telah menandatangani kontrak awal dengan perwakilan dari Odense Maritime Technology atau OMT Denmark untuk memasok 2 kapal perang fregat kelas Iver Vidwal dalam waktu 5 tahun ke depan. Penandatanganan tersebut dilakukan di hadapan perwakilan dari Departemen Pertahanan Indonesia yang akan dibuat langsung oleh Industri Galangan Perkapalan PT PAL dan PT Sinar Koko Persada. Adapun total biaya untuk akuisisi kapal perang jenis fregat Iver Vidwal tersebut adalah sebesar 720 juta US dolar Amerika Serikat atau setara dengan 10 triliun rupiah. Salah satu pasal yang tercakup dalam kontrak awal itu mengatur pembagian kerja yang akan diambil setelah kontrak aktual untuk kapal perang fregat pertama yang akan diwujudkan ke depannya. Menurut narasumber industri pertahanan yang mengetahui isi kontrak tersebut. Selain itu, kapal perang fregat yang sedang diakuisisi tersebut merupakan bagian tahap kedua dari cetak biru modernisasi kekuatan pokok minimum atau minimum essential force yang berlangsung sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 lalu. Namun, selain industri perkapalan Odense, Indonesia juga telah memperoleh 2 kapal Sigma 10514 dari Damen, Belanda, yang sekarang berfungsi sebagai kelas Marta Dinata sebagai bagian dari program tersebut. Pihak kementerian juga menerapkan minimum essential force Indonesia mensyaratkan untuk mengakuisisi setidaknya 4 lambung lagi dalam jangka panjang. Kapal perang fregat kelas Iver Vidwal ini sendiri merupakan salah satu fregat yang memiliki kemampuan tempur yang sangat handal dan dapat beroperasi di kondisi ekstrim atau zona ekonomi eksklusif Indonesia sebagai target pengoperasian. Spesifikasi kapal fregat kelas Iver Vidwal ini memiliki berat penuh 6.645 ton dan dilengkapi dengan sistem peluncur vertikal Mk41 dan 32 posisi untuk rudal SM2 serta sistem peluncuran vertikal Mk56 dan 24,5 posisi untuk rudal ESSM. Memiliki 8-16 anti rudal kapal perang, 2 meriam dengan kaliber 76 mm, 1 meriam CIS kaliber 35 mm, dan dilengkapi dengan 2 peluncur torpedo ganda sebagai kapal perang anti kapal selam. Namun, untuk melakukan penyerangan dan melakukan pergerakan manuver yang lebih cepat, kapal perang fregat Iver Vidwal ini memungkinkan dapat mengarungi samudra dengan kecepatan tertinggi sekitar 28 knots ataupun di medan pertempuran. Memang tidak bisa dipungkiri jika dengan pengadaan alutsista tempur laut TNI Angkatan Laut saat ini sangat dibutuhkan sebagai sistem pertahanan militer Indonesia untuk menjaga wilayah kedaulatan NKRI atau zona ekonomi eksklusif Name Line Indonesia yang saat ini diklaim sepihak oleh Cina. Hal tersebut dapat kita lihat ketika kapal penjaga pantai Cina dan Indonesia di awal Januari tahun 2020 ini. Namun kali ini Cina menggunakan cara licik untuk semakin memperkuat posisi klaim sepihaknya dengan cara mengerahkan kapal-kapal nelayannya untuk melakukan illegal fishing sebagai bentuk aksi provokasinya. Selain itu, aksi Cina beberapa bulan yang lalu tidak cukup sampai di situ saja. Sebab menurut sumber informasi terpercaya, pada bulan Juni ini, kapal perang pencuri ikan Tiongkok kembali melakukan illegal fishing yang dikawal oleh kapal penjaga pantai Cina di Laut Natuna. Menurut para analis, pengerahan ratusan nelayan yang dikawal langsung oleh kapal Coast Guard Cina itu adalah merupakan taktik atau strategi baru Xi Jinping atas klaim sepihaknya di Laut Natuna Indonesia saat ini, sehingga menjadi perhatian publik.
Memang tidak bisa dipungkiri jika sikap Cina atas klaim sepihak Tiongkok itu dapat mengancam keamanan dan perdamaian Cina terhadap Indonesia di kawasan tersebut. Sebab pemerintah Indonesia tetap konsisten dan mengacu pada hukum laut internasional UNCLOS tahun 1982 yang memiliki dasar hukum dan perlindungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, tentunya Indonesia tidak menginginkan kejadian serupa terjadi pada Kepulauan Spratly Filipina dan Kepulauan Paracel Vietnam yang diklaim sepihak hingga berhasil dikuasai Cina dengan pembangunan base pangkalan militer baru. Jika pemerintah Indonesia membiarkan pergerakan yang dilakukan oleh ratusan nelayan Tiongkok itu, bukan tidak mungkin misi Cina untuk terus mengklaim wilayah teritorial laut maritim Indonesia semakin meluas dan hingga akan membuat pulau buatan serta pembangunan base pangkalan militer baru di zona ekonomi eksklusif atau Nine Dash Line Indonesia.